Ya 10-15 tahun yang akan datang adalah masa paling krusial buat bangsa ini. Bangsa ini hanya akan bisa maju buat orang yang ngerti. Ketika dipimpin oleh orang yang ngerti. Ngerti konteks global, ngerti bangsa ini mau diarahkan kemana. Kalau kita mau jadi negara maju, maka kita harus jadi negara industri. Kalau kita mau jadi negara maju, maka kita harus jadi negara penting dalam percaturan global. Dan itu tidak bisa kita berikan kepemimpinan bangsa ini pada orang yang masih punya mindset agraris. Buat saya negara ini 10-15 tahun ke depan harus dipimpin oleh orang-orang dengan mindset industri. Sahabat Dewe, kamu ikuti beritanya nggak? Kalau mulai tahun 2024 nanti, Indonesia akan mulai memproduksi baterai litium yang digunakan untuk kendaraan listrik. Nah, sejalan dengan pengembangan hilirisasi nikel, maka Indonesia diklaim akan jadi produsen baterai litium terbesar dunia. Tampaknya ini jadi kabar baik ya, terutama setelah banyak laporan yang menyebutkan bahwa saat ini dunia kekurangan litium. Eits, tunggu dulu, apakah benar Indonesia punya pasokan litium yang dibutuhkan dunia? Dan kenapa kita harus peduli kalau dunia kekurangan litium? Litium adalah logam yang paling banyak digunakan untuk produksi baterai isi ulang berdaya besar. Sebagai logam yang paling ringan di dunia, litium merupakan material yang paling cocok untuk baterai berperforma tinggi. Pasar litium secara global diproyeksikan bernilai 242 miliar dolar pada 2026. Itulah sebabnya Indonesia juga tidak mau ketinggalan dan gencar menarik investor untuk membuka pabrik baterai kendaraan listrik di tanah air. Mulai dari pabrik otomotif asal Korea Selatan Hyundai hingga perusahaan asal Amerika Serikat Tesla. 80% bahan baku utama untuk membuat baterai listrik memang dimiliki oleh Indonesia, yakni nikel. Seperti yang kita ketahui, sejak tahun 2017, Indonesia resmi memberhentikan ekspor nikel. Pemerintah beralasan ingin membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian di dalam negeri supaya ekspor hasil nikel memiliki nilai jual yang tinggi. Tapi pakar menyebutkan material lain untuk produksi baterai seperti litium dioksida yang kebutuhannya mencapai 70.000 ton per tahun belum dipasok sendiri oleh Indonesia. Minyak putih ini sampai sekarang paling banyak ditambang di Australia, disusul oleh Chile dan Cina. Nah, yang jadi soal sebenarnya bukan hanya tentang siapa yang punya litium paling banyak, tapi juga tentang siapa yang benar-benar dapat memproduksi sel litium ion. Itulah sebabnya, meskipun Indonesia ingin membuka pabrik baterai listrik, maka kita masih akan mengandalkan pasokan olahan litium dari Cina, Chile, atau Australia. Saat ini, dunia sangat bergantung pada produksi Cina. Namun, meski produksi litium secara global meningkat, kita kemungkinan tidak akan mampu memenuhi permintaan baterai yang ada. Robert Scarin, CEO produsen kendaraan listrik Rivian, mengatakan, singkatnya, gabungan seluruh produksi baterai di dunia jumlahnya kurang dari 10% dari apa yang akan kita butuhkan dalam 10 tahun. Oke, lantas apa arti kekurangan litium ini bagi kita yang tidak memiliki mobil listrik? Apakah kita harus peduli? Kamu saat ini mungkin tidak memiliki mobil listrik atau tidak berencana juga untuk beli mobil listrik. Namun baterai litium ion ini banyak digunakan pada perlengkapan elektronik yang akrab kita gunakan sehari-hari. Tak hanya mobil listrik, tapi juga ponsel di genggamanmu, laptop, dan beragam alat elektronik portabel lainnya. Mobil listrik sangat bergantung pada litium. Bila rata-rata baterai smartphone hanya mengandung beberapa gram litium, maka kendaraan listrik membutuhkan sekitar 10 kg litium untuk baterainya. Dan kekurangan persediaan litium pasti akan memengaruhi harga alat elektronik tersebut. Selain itu, saat ini kita merasakan konsekuensi perubahan iklim yang semakin nyata. Karena itu banyak yang melihat mobil listrik sebagai solusi berkelanjutan. Harapannya, baterai untuk mobil listrik menjadi lebih murah sehingga harga mobil akan menjadi lebih terjangkau. Ini artinya semakin banyak orang yang meninggalkan bensin. Namun, harapan tersebut tampaknya tidak akan segera terwujud. Selain itu, kita juga tidak tahu pasti seberapa banyak litium yang masih tersisa di planet bumi. Nah, pada akhirnya, realitas ini membawa kita pada satu-satunya kesempatan yang kita miliki, yakni mendaur ulang. Menggunakan kembali litium secara efektif akan memainkan peran penting di masa depan. Jadi, kelangkaan logam ini bisa menjadi hal yang baik, yakni memaksa perusahaan untuk bekerja dengan cara yang lebih berkelanjutan. Nah, bagaimana menurutmu sahabat Dewe? Mungkinkah Indonesia mendapat kesempatan mengembangkan baterai listrik dengan mengandalkan sumber daya alam yang ada? Kira-kira negara mana yang bisa menjalin kerjasama dengan Indonesia untuk membangun pabrik baterai listrik terbesar di dunia?
Silahkan tulis pendapatmu di komentar ya. Terima kasih sahabat DW sudah menonton sampai akhir.